Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi yang berikutnya untuk menambah wacana lagi mengenai kepemimpinan. Kemarin kita sudah membahas mengenai marketing, 10 kiat manajerial, dan mungkin gua minta kalau misalnya kita mau bahas lagi yang apa yang akan kita lakukan yang banyak berhubungan sama kita, mungkin sistem administrasi, apa sih gunanya sistem administrasi, bisa dicari materinya biar gua iniin ya. Oke, hari ini kita ngomong kepemimpinan, leadership. Ini punyanya Pak Winoto Soekarno MM. PowerPoint-nya. Poinnya apa? Gue berharap setiap orang bermimpi untuk menjadi pemimpin. Jangan hanya berpikir untuk ada di bawah terus dan dipimpin terus. Pemimpin itu tidak hanya kalian bisa menjadi pemimpin adik-adik kalian. Kalian bisa menjadi pemimpin di usaha, gitu ya. Bisa banyak hal. Bahkan kalian pun di teman-teman, kalau punya karakter pemimpin, kalian bisa menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu ada dua karakternya. Artinya pemimpin yang memang dipilih karena dia lebih tua, karena apa. Tapi ada pemimpin yang kadang-kadang even dia lebih muda, tapi karena dia punya karakter pemimpin, dia bisa dipilih. Kayak kalian misalnya, di keluarga nih, ada 4 orang. Tapi biasanya ada 1 orang yang pendapat itu selalu dengar. Kadang-kadang biasanya yang paling tua, tapi kadang-kadang ada yang lebih kayaknya harus betul pendapatnya dia deh, karena pendapat dia lebih masuk akal. Nah, pendapat itu yang akan menjadi karakter kalian menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu orang-orang biasanya punya pemikiran luas, lebih jago menempatkan masalah, lebih jago mencari solusi. Nah, kepemimpinan ini memang intinya adalah kalian, gua harap akan menjadi pemimpin. Termasuk tidak hanya di sini, di tempat lain, ataupun nanti kalian pada saat berkembang kalian mimpi jadi pemimpin, kan nggak mau terus dong. Artinya kalian cuma mengerjakan apa yang gue suruh. Karena percuma kalian punya miliaran sel di otak kalian cuma disuruh ngerjain sesuatu. Harusnya kalian bisa menggunakan miliaran sel yang ada di otak kalian untuk menciptakan sesuatu. Itulah hidup. Percuma kalau gue bilang lu cuma hidup melakukan sesuatu yang orang lain lakukan biasa. Lakukanlah sesuatu yang out of the box, di luar kebiasaan. Gue seorang Novi, kerjanya adalah marketing, dan kerjaan gue kayak gini. Semua marketing bisa ngelakuin. Apa nilai tambah lu bagi teman-teman lu adalah apa yang lu create terhadap kerjaan lu, apa yang lu bikin inovasi. Gue seorang admin. Kenapa? Oke, gue bilang, no, lu untuk seorang admin, lu over, out of the box. Artinya gue merasa, Retno, untuk admin gue rasa, kenapa gue bisa nyerahkan admin gitu ya sama kalian, gue rasa kalian bisa memilih gitu loh. Karena itu pekerjaan rutin, biasa. Tetapi seseorang itu bisa mendapatkan lebih karena dia melakukan lebih. Retno, gue melihat kenapa dia gue tarik, karena gue melihat lu lebih ada melakukan sesuatu dan lu punya pola pikir yang harusnya cuma segitu sih, nggak perlu lu di situ. Makanya gue tarik orang lu lain ke situ. Nah, gue pikir juga Novi kayak gitu. Kalau misalnya nanti, bukan berarti sekarang enggak, tetapi lu gue motivasi untuk lebih. Yuma juga kayak gitu, bukan hanya apa yang dibilang Bang Rian, tapi lu, kita melihat lah yang mau meng-create kenapa gue melakukan sesuatu, kita udah ngobrol bareng gitu loh. Gue tahu kelebihan tim gue, ini orang 2 hebat gitu loh. Novi dan Retno 2 orang hebat. Karena pada saat pertama kali mereka masuk, kita masuk ke event namanya Idul Kurban. Dan mereka harus belajar secepat itu dan harus menjual ternak 300 ekor kan, gitu loh. Nah, kalian cepat itu sudah bagus. Daya tangkap lu udah bagus, Pi. Gitu loh. Kalian berdua, kita udah melihat dari kantor, dari tim di atas bilang kita udah punya tim bagus nih, gitu loh. Nah, tinggal lu mengembangkan lagi. Lu kan masih baru nih dunia marketing, baru banget seumur hidup kali ya dunia marketing yang begitu ininya. Berarti apa? Lu butuh sesuatu untuk dipelajari sehingga lu nanti suatu saat menjadi di atas. Apa lu mau begini terus? Ya pasti tidak kan. Tapi apa kalau lu mau lebih di atas, apakah ada usaha atau tidak? Kalau tidak ada usaha ngapain? Siapa yang akan naikin lu ke atas? Gitu loh. Jadi gua motivasi lo semua, tidak pun di sini ataupun di tempat lain, kalau lo mau menjadi yang di atas itulah yang namanya pemimpin. Pemimpin ini butuh karakter, pemimpin ini butuh ilmu, pemimpin ini butuh. Kenapa kalau misalnya gue bilang pemimpin, biasanya orangnya pandangannya luas gitu ya. Dia bisa menanggapi masalah, dia sudah biasa menghadapi berbagai keluhan dan lain-lain. Kalau lu Nov dikeluhin sama karyawan lu gitu dan lu juga jadi pusing, itu bukan karakter pemimpin. Pemimpin apa? Adalah orang yang bisa digantung.
makanya disebut pemimpin. Digantung, gue punya masalah ini, makanya kadang-kadang kalau lu gantungan semua sama gue kan capean gitu kan. Kak Novi email gue ini, Retno email ini, Rian email gue ini, lalu Kak Riri email gue ini, paling gue lempar-lempar gitu. Ini Kak tanya sama Retno, ini tanya sama ini tanya ini gitu loh. Kalau gue putusin semua, kemungkinan otak gue nggak jalan. Jadi pada saat seorang pemimpin lu juga tahu, kalau gue melakukan ini, gue memotong jalurnya ini, gue motong ini, gue jalurnya ini. Level gue segini, pemimpin ada level-levelnya. Level ini, level ini, level ini, level ini. Terkadang yang paling salah adalah pada saat masalah ini naik ke atas sini. Padahal harusnya ada di sini. Gitu loh. Karena pola pikirnya berbeda-beda gitu ya. Oke, itulah artinya kenapa gue merasa lo penting pemimpin. Kenapa? Pemimpin akan menaikkan harkat lo. Termasuk di teman-teman lo. Misalnya kalau pernah nggak lo merasa kalau rapat di lingkungan lo, kalau belum datang si X nggak mulai deh? Karena dia pemimpinnya. Lu nggak merasa bangga kalau misalnya, oh dia rapat nggak usah mulai, Novi belum datang. Gitu. Kan bangga gitu loh. Lu bahkan datang telat-telatin biar kelihatan, wah gue penting banget gitu loh. Orang lagi duduk nungguin dan wah, ya udah mulai. Belum kan nungguin lo, wah itu kan bangga gitu loh. Itulah hidup kan kita butuh, namanya kalau di dalam sebuah prisma ada namanya Abraham Maslow. Wah ini lain lagi. Ini Abraham Maslow ini adalah hukum psikologi. Manusia itu akan seperti ini. Pertama dia kebutuhan sandang, pangan, ya. Yang paling atas adalah aktualisasi diri. Di aktualisasi diri inilah kalian harus juga mengejar itu. Aktualisasi diri apa? Menunjukkan sama orang gua ada di antara kalian dan gua punya nilai lebih di antara kalian. Aktualisasi diri. Kalau kalian berada di sini, kalau gue bilang di antara 1000 titik ini, kalian adalah satu di antaranya. Gitu loh. Kalau biasanya orang semakin tinggi levelnya, dia akan mulai ke arah aktualisasi diri. Jadi dia tidak, kadang-kadang bekerja itu kayak misalnya udah gak mikirin duit, cuman ya gue datang ke sana naik mobil ke sana, jalan-jalan ngobrol sama mereka, bagi ilmu lalu apa, itu nggak ada efeknya. Dia cuma mau dianggap sama orang itu bahwa gue baik sama kalian dan gue mau dianggap bahwa orang itu baik. Itulah aktualisasi diri. Supaya apa? Di antara ribuan titik yang ada miliaran orang ini, kalian paling agak gede. Gitu loh. Karena kalau dilihat dari atas, oh ini Novi agak gede nih, jadi gue kenalin Novi. Gitu loh. Tapi kalau di antara titik-titik ini semua, kalian gak ada apa-apanya, nggak kelihatan. Oke? Sip. Kita masuk leadership. Biar kalian tahu dulu kenapa gue ngomongin leadership juga penting. Termasuk di sini. Kenapa leadership penting? Pada saat seorang admin atau seorang keuangan, mak, lu adalah keuangan. Leadership lu apa? Leadership gue uang-uang. Gimana caranya gue menentukan uang ini masuk kemari, uang ini sudah masuk, itu leadershipnya. Gimana caranya? Misalnya, uang belum masuk, lu bilang Mbak Novi, uangnya belum masuk. Ada banyak karakter pemimpin. Ada pemimpin yang mungkin gayanya karakternya bilang, Nov, duit belum masuk, gimana sih? Nah, itu mulai ini kita akan bahas. Ada karakter yang Mbak Nov, sorry, yang kemarin itu kan ada tuh yang ini, itu lain lagi karakternya. Jadi karakter pemimpin itu akan mempengaruhi cara kerja orang. Jadi dari cara dia ngomong, cara dia beremail, ada yang bilang, Nov, uang belum masuk, secepatnya. Ada yang bilang, kemarin saya tahu ada ya, kok belum masuk dananya. Tolong dicekin, tolong keluar. Itu mempengaruhi dari cara karakter pemimpin orang yang berbeda-beda. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poinnya. Artinya apa? Nih. Gue, Ras, manajer kandang. Bagaimana dia mencapai target perusahaan dengan cara mengoptimalkan orang lain. Siapa orang lain di sini? Ini kandang. Ini kantor. Untuk mencapai tujuannya. Ngeri. Nov, lo kan paling jarang ngomong. Ngerti? Hah? Ngerti kan, Nov? Ya, belum. Hah? Coba lo tangkap ini, maksudnya gimana? Jadi gimana? Seorang pemimpin secara definitif adalah sebuah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus? Maksudnya apa?
Contohnya gimana? Ada satu orang pemimpin yang mewakili orang gitu, gimana sih? Gimana sih gitu deh? Ya, kok gitu deh? Hah? Oke, pemimpin kayak gitu artinya bahwa bagaimana seorang pemimpin biasanya punya anak buah, ya, punya tim, ya. Bagaimana caranya dia untuk menggunakan orang-orang ini sehingga dapat bekerja sesuai yang dia mau untuk mencapai tujuannya. Ngerti? Gue punya tim kantor, target gue adalah sales setinggi-tingginya. Gue bilang, gue mempengaruhi setiap tim gue yang ada di kantor. Artinya gue bilang, Nov, lo mau naikin sales yang kayak gini, gue minta tolong dong, lo tolong liatin penjualan ini, obat ini udah berapa banyak di kita, udah berapa banyak yang lo marketing dan lain-lain. Kenapa? Karena gini nih, gitu loh. Intinya ada apa? Gue mau nyuruh dia untuk melakukan marketing. Artinya penjualan ini harus ditingkatin, tapi gue bilang gue mempengaruhi dia. Cara mempengaruhinya beda-beda, tapi target kita dengan cara yang berbeda adalah satu, agar lu melakukan suatu kegiatan biar marketing tingkat komunikasi kita lebih tinggi. Jadi udah nggak lu ini di FB? Oh belum bang, ini ya FB Twitter udah lu pakai belum ya? Ya udah lu pakai Twitter deh, ini gini-gini, ini bagian komunikasi. Targetnya apa? Biar lu lakukan itu sehingga salesnya keluar. Jadi cara gue mempengaruhi dia untuk dia bekerja mencapai tujuannya. Cara mempengaruhinya beda-beda. Makanya nanti ada typical leadership-nya. Ada yang pengaruhinya personal gini. Ada yang karakternya, Nov, ntar sore FB lu bikin atas nama Sang Domba, Twitter lu bikin Sang Domba, ini lu bikin apa? Dua-duanya ujungnya sama. Sama, lu bikin itu. Jadi cara gue mempengaruhi lu untuk melakukan itu. Gitu loh. Walaupun gue rasa hasilnya agak panas. Oh, udah 16, berarti ada masalah. Ya. Jadi poinnya adalah bagaimana mempengaruhi lu dengan berbagai metode untuk mencapai satu, lu melakukan kegiatan itu. Kenapa gue melakukan kegiatan itu? Karena target gue adalah untuk sales gue naik. Gitu loh. Datang lagi, admin, si Ratno, lu harus bantu ini. Data lu lihat dong, tiap bulan berapa kayak gini. Lu laporin terus sama Novi, jangan sampai dia jualan, lu nggak ada stoknya. Dia bingung nanti kalau ada orang nanya. Targetnya adalah supaya si Novi punya data yang bagus. Caranya gimana? Ya macam-macam. Lu kasih data siang ini ke Novi semua barangnya berapa? Atau gue bilang, data lu ada berapa? Oh, oke. Ini udah obat udah masuk semua. Udah oke. Yang ini datanya berapa? Oke gini. Boleh minta tolong nggak ini kirim kemari? Itu caranya. Targetnya apa? Lu kirim data kemari. Semua orang ini juga gitu gue kasih. Targetnya apa? Semua gue lakukan generate ini untuk capai tujuan gue. Sales gue naik. Jadi kalau gue bilang ini seorang ras, dia mempengaruhi peternaknya semuanya, ada 4 orang ini dan kantor dengan caranya untuk mencapai tujuannya. Yang satu adalah peternakannya maju, proses kerjanya terbantukan. Bisa macam-macam target tujuannya. Itu poinnya dari seorang leadership. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, kurang lebih ya, mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya. Oke. Next, unsur-unsur kepemimpinan. Bahwa pemimpin, unsurnya itu kan selalu kita bilang bagian-bagian ya. Unsur kepemimpinan itu ada satu, harus ada pemimpinnya. Yang kedua, ada yang dipimpin, anggota. Percuma ada satu orang pemimpin tapi tidak ada anggota. Lo mau mimpin siapa? Gitu loh. Yang ketiga ada misi, tujuan, dan target. Biasanya sebuah organisasi yang ada pemimpin, ada anggota biasanya punya target. Percuma punya organisasi tidak ada target. Organisasi mana yang kalian tahu tidak ada targetnya? Sebut sama gua biar jadi contoh nih. Ada organisasi yang berdiri di muka bumi ini yang tidak ada targetnya. Bahkan berkeluarga aja itu ada targetnya. Keluarga kan organisasi. Bapak pemimpin, ibu adalah anggota, anak adalah anggota. Targetnya apa? Samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu targetnya, gitu loh. Itu pun organisasi. Jadi semua organisasi itu ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuannya.
Karena dia namanya organisasi, pasti ada pemimpin dan pasti ada anggota. Kalau ada dalam sebuah organisasi, pemimpinnya dia, anggotanya dia, dan itunya dia, berarti itu perusahaan sendiri ya, Iya, tapi diem-diem aja. Oke, Mama. Yum, pemimpin, atasan mempunyai wewenang untuk memimpin, ya. Artinya seorang pemimpin, lu bisa jadi pemimpin itu karena lu memang punya wewenang. Apa mungkin sekarang seorang Yuma datang ke kandang perintah-perintah? Ras, itu kambing dirapi, gitu. Kayak orang gila kan dia, gitu loh. Karena lu nggak punya wewenang, lu nggak punya apa, lu tiba-tiba datang ke kandang. Bang Ico itu tolong diangkat gini, pasti Bang Ico bingung gitu, ini gila nih, pasti salah rekrut orang gitu ya, gitu. Jadi pemimpin itu harus punya wewenang. Ada sesuatu yang dilekatkan ke orang itu sehingga dia bisa memimpin. Kalau nggak ada, ya jangan mimpin loh. Jangan tiba-tiba nanti lu datang ke kandang kayak bos-bos gitu kan, angkat tangan gini ya. Bagus, pasti dia pikir nih orang gila baru keluar kemarin gitu loh. Tidak ada wewenang, lu gaya gitu. Nah, lalu mendelegasikan tugas, dia memang diberikan wewenang untuk mendelegasikan tugas. Jadi memang pembawaan pada saat dia kayak nunggu apa ya? Kayak pemimpin itu adalah bedil, tinggal kasih pelor-pelor lah. Artinya gue tinggal nunggu aja, perintahnya apa nih gue jalan, perintahnya apa gue jalan. Artinya dia selain biasanya dia dikasihkan kewajiban sebagai pemimpin, tugas haknya adalah untuk mendelegasikan wewenang. Oke? Kita satu-satu bahas ya biar gampang, karena ini simpel sebenarnya, biar kalian mengerti. Anggota atau subordinat atau bawahan adalah membantu pemimpin sesuai tugasnya, gitu loh. Kalian sebagai bawahan atau kalian sebagai atasan, kalian ngerti bahwa gua di atas punya bawahan gunanya untuk membantu gua. Kalau lu ada di sini gua hire tidak untuk membantu gua, buat apa gua tarik lu? Jangan sampai kalian merasa lu atasan gua, kayaknya begitu dikasih tugas kok ngerengut. Gitu loh. Loh, buat apa lu di sini kalau emang bisanya? Seringnya kayak gitu. Kalau kita di kantor, gua lagi sibuk kerja apa-apa, datang lagi nih kerjaan gitu loh. Anak gua di bawah makin merengut gitu loh. Hey, kita itu bentuknya adalah prisma. Ya. Artinya apa? Pada saat pemimpin paling atas mengasihkan tugas, ini direktur, ya umpama, ngasih tugas sama ini, apakah dia nggak merengut? Merengut juga. Gitu loh. Tapi apakah dia marah sama pemimpin? Enggak, dia lebih dewasa dibanding kalian yang ada di bawah. Kalian udah merengut, udah wah pulang jam segini, gini, udah pusing kepala kalian. Padahal ini lebih gila lagi mungkin berpikirnya. Kenapa? Walaupun dia di sini, dia yang harus berhadapan dengan ini. Dia yang harus berhadapan dengan kerjaan kalian yang mungkin amburadul karena udah pulangnya jam 9 malam, jam 11 malam. Artinya apa? Sebenarnya ini adalah turunan semua. Jadi jangan kalian pikir kalau manajer ngasih kalian tugas, itu bahwa kalian doang yang merengut. Dia juga merengut. Pertanyaannya, apakah ini merengut? Merengut juga. Karena ini komisaris yang ngasih tahu. Semua juga merengut gitu loh. Kerjaan datang itu siapa sih yang nggak merengut? Tapi memang ini harus dilakukan. Yang paling susah pada saat kalian menerima tugas dan kalian merengut, itu akan membuat kerjaan kalian lebih lama. Karena tidak ikhlas. Kalian harus berpikir positif bahwa, hey, gue ada di sini buat bantu bos gue. Bos gue lagi ditekan sama atasnya. Yang atasnya lagi ditekan sama komisarisnya. Komisaris bukannya nggak tertekan mungkin di otak dia. Wah, dia mikir bisnis itu lebih luas lagi. Wah, pesaing gue besok udah bikin teknologi ini. Kok tim gue belum ya? Dia tembak ke direktur. Gua minta besok laporan beres, semua lu bikin hitungan gue semua. Gue besok mau ngambil keputusan. Ini berpikir secara otak. Dia kerja capek nggak? Enggak, tapi mungkin tidurnya agak kurang. Karena jam 3 pagi nelfonin temannya, gimana ya bisnis kita ini? Gimana ya gini. Besok kita harus ambil keputusan. Lu bisa nggak undang gini? Gue udah suruh tim gue untuk bikin datanya. Gitu loh. Oke. Ini secara pemikiran, kalau gue bilang prismanya, ya, gini. Ini prisma tenaga. Prisma otak. Sorry. Ini teori gue sendiri ya. Artinya apa?
semakin tinggi levelnya, ini tak akan ngurusin Excel, tapi dia bikinnya strategi perang. Besok gua harus dekatin ini, gua harus dekatin ini, gua harus dekatin ini. Apa dia capek bikin Excel gitu, ngambil data, ngeprint? Enggak. Tapi dia tidak tidur di rumah. Dia teleponin temannya, besok lu datang ya, lu besok support gue ya. Gue mau minta ini, tolong dong dari Semarang datengin orang dan gini. Dia berpikir secara ini level daripada kepemimpinan. Semakin tinggi pemimpin, semakin dia banyak kerjanya di otak daripada di tenaga. Gitu ya. Sama, semua itu sama, dan kalian seringnya cuma mikirkan versi gue. Kerjaan gue lebih banyak, gitu loh. Kerjaan gue kayaknya sampai jam 11 malam, jam 1 malam. Ya kalau kalian mau, kalian bilang aja, Pak Komisaris yang terhormat di atas, kasih tahu juga dong Bapak tidur jam berapa. Itu paling dia bilang, gue jam 3 juga kok, cuman gue emang gak ngerjain Excel. Gitu loh. Gue lagi berpikir strategi perang kita gimana supaya besok gue gak mecat lu semua. Stres gak gue? Kalau besok tiba-tiba pesaing gue mengeluarkan teknologi baru, sementara kantor kita masih tenang, dan gue harus mencat semua tim gue karena gue kalah perang. Bisnis kan perang, gitu loh. Pada saat dia melakukan itu, bukannya berarti dia santai di sini. Masalahnya setiap orang cuma melihat dirinya sendiri. Dengan kayak gitu, percaya sama gue, pada saat lo bekerja ikhlas, kerjaan lo akan lebih baik. Dibanding lo bekerja selalu berpikir, oke, wah ini kerjaan lebih baik bagi gue nih. Oh, bos gue nyantai gini, nggak akan ada yang nyantai pada saat situasi itu penting. Gitu loh. Oke? Ngerti ya, Mbak Bro? Jadi tugas kalian sebagai bawahan adalah memimpin atasan. Salah. Tugas kalian sebagai bawahan adalah membantu atasan. Yang penting adalah ikhlas. Kalau kalian memang tidak ikhlas, bagusan kalian bilang, Pak, saya kayaknya nggak siap bantu Bapak lagi. Masih banyak kantor yang membantu Bapak. Gitu loh. Itu lebih adil menurut gue daripada lu merengut. Udah otak gue pusing ngurusin bisnis, tiba-tiba gue minta bantuan merengut tim. Itu lain lagi pressure-nya gitu loh bagi seorang pemimpin. Oke? Misi, tujuan, target. Bahwa sebuah organisasi atau pemimpin itu tadi harus punya target. Target itulah yang gue bilang tadi, semua organisasi punya target. Kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Mungkin Novi senyum-senyum, tapi kalau lu tanya sama dia, dia adalah pemimpin atas badannya sendiri. Lu tanya sama dia saat ini, apa targetnya? Pasti ada. Gue mau Fadil gede dan pintar, itu target. Pasti dong. Semua orang punya target. Yang memimpin, kalau kita diri sendiri, kita lagi memimpin tubuh kita. Gue mau jalan ini kemari karena otak gue kesana. Gue targetnya itu. Begitu juga dengan usaha. Kita aja sendiri punya target, apalagi namanya perusahaan. Hebatnya seorang pemimpin, ya, lo bayangin, Retno, Yuma, Novi, setiap orang ini punya target yang berbeda-beda. Pasti untuk hidupnya. Ada yang mau kerjanya serius, ada yang kerjanya serius, ada yang kerjanya santai. Targetnya beda, kenapa? Ini dia bilang, ya udahlah, gue kan cuma ini doang. Yang penting gue ada pendapatan, gue jalan fit. Gue gak mau kerja capek. Enggak, udahlah gue mau gini doang. Ada yang bilang, gue yang penting belajar, gitu loh. Kayaknya semua kerjaan orang mau gue lahap, gue mau ngambil kerjaan orang semua. Ini kerjaan lo gue ambil, kerjaan lo gue ambil, karena gue mau belajar. Ini pola pikirnya ini, misalnya Yuma, gue masih baru kerja, gue mau tahu. Belajar semua. Retno, wah gue harus jadi pemimpin dan bla 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 bla. Dengan konsep ini yang tiga berbeda, tingkah lakunya pasti berbeda. Ini yang membuat pegawai lo beda. Seorang pemimpin yang pintar, dia harus dia ikatkan jadi satu supaya jalannya sama dengan dia. Pola pikir yang berbeda, pola gaya yang berbeda ini, dia bilang, oke, gue tahu lu maunya belajar. Oke, maka gue deketin you mama. Lu kayaknya bagus deh di ini. Coba lu besok bantu di marketing deh. Lu liatin ya marketing gue gimana dan bla bla bla. Dia tahu bahwa ini ada kebutuhan di sana. Pemimpin yang baik mengerti banget anak buahnya. Gue datang sama si Novi. Nov, lu mau gini-gini aja. Lu kan butuh penghasilan lebih gede. Gimana? Kita coba berpikir lebih maju lagi. Dia lagi mempengaruhi si Novi supaya bekerja 3 kali lipat untuk bekerja. Inilah pemimpin yang baik. Supaya targetnya apa? Sama, salesnya naik. Tapi dia mendekati personalnya beda-beda. Yuma dengan kayak gitu tidak perlu gue bayar mahal, dia ngerjain semuanya. Karena dia tahu Yuma berpikir
gue di sini bukan cari duit, mau cari ilmu. Begitu ilmu gue banyak di sini. Pada saat gue keluar kerja, gue nawar sama orang, lo mau ini, gue tahu semuanya. Beda motivasi yang ini. Pemimpin yang baik nangkep itu. Oke, lo mau belajar, lo bantu ini, lo bantu ini. Apakah ini berhasil? Pasti berhasil. Gitu loh. Jadi pemimpin yang baik harus tahu timnya seperti apa. Jadi kita kembali bahwa misi dan tujuan target itu pasti ada di setiap orang. Pemimpin yang baik bagaimana mengarahkan masing-masing personal di dalam sebuah organisasi juga itu mampu direkatkan sehingga dia bisa mempersuasif, mengkomunikasikan orang-orang ini supaya dapat bekerja sesuai yang dia mau, sesuai dengan target tujuan yang dia mau. Ya, ngerti? Bagus, gue juga nggak ngerti ngomong apa. Kok nggak jalan lagi? Nah, gaya kepemimpinan. Gue bilang sama lo bahwa gaya kepemimpinan itu bermacam-macam, tergantung dari yang dia pilih, tergantung dari karakter orang. Ada gaya pemimpinan yang pertama memaksa atau autokratik atau otoriter, ya, yaitu pemimpin mengambil keputusan anggota harus mentaatinya. Gua nggak peduli besok jam 6 datang ke kantor, no. Lu mau bilang lu sakit, lu mau bilang mau apa, pokoknya gue minta besok lu ada di kantor jam 6. Jangan ada alasan lu bilang macet keretanya. Sejak kapan kereta macet gitu kan? Ada kereta mogok. Jadi otoriter dia nggak peduli alasan. Gua mau X, lu harus jalanin X. Gua terlalu capek otak gua untuk mikirin alasan. Untuk anggota baru tidak disiplin prestasi menurun. Bagi anggota baru yang mengenal si pemimpin gaya kayak gini, biasanya langsung, anjir bos gue nih serem, killer kalau dosen ya, dosen killer nih gitu loh. Ini kayaknya gue nggak betah nih. Udah membuat pemikiran dia kayak gitu tanpa dia mengetahui sepemimpin karakternya kayak gitu, membuat dia down. Biasanya dia langsung bilang dia mulai tidak disiplin, prestasinya menurun gitu. Karena pemimpin kayak gini ada plus ada minusnya. Buat kita bisa bilang bahwa semua tipikal pemimpin ada plus ada minusnya. Untuk memulai usaha baru, usaha dalam kondisi kritis, karakter pemimpin kayak gini bagusnya untuk memulai usaha baru. Artinya gue baru bangun sama domba. Oke, itu bangun kandang 6 kali 5. Ini tolong kerjain itu. Safa tolong ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Karakternya. Dia karakternya, lu nggak perlu ngomong apa-apa sama gue pemimpinnya. Karakternya kayak gitu. Ya udah, dia bagus untuk kondisi seperti itu. Atau kondisinya yang lagi dalam kritis. Tiba-tiba nih saung domba gitu ya. Udah menjalik ganti. Jangan saung domba. Yang lain, perusahaan X lagi kritis gitu ya. Orang kayak gini bagus. Dia datang ke situ, lo semua takut. No, lo berhenti deh besok. Gua nggak suka dengan kerja lo. Dia akan kayak gitu karakternya. Kalau lo emang oke, gue minta semua laporan lo gini dalam 1 minggu ini yang tidak lo kerjakan, gue minta 5 laporan tambahan, akhir minggu ini beres. Dia memaksa orang bekerja dengan pola pikir dia. Kalau lo nggak bisa ikut kapal gue, silakan keluar kapal gue. Itu karakter otoriter. Bagus, bagus. Banyak pemimpin-pemimpin kayak gini juga. Gitu loh. Jadi gaya kepemimpinan itu tergantung situasional. Lu situasinya kayak gimana? Gitu. Ya. Itu adalah karakter yang otoriter. Yang kedua, terpimpin, demokratik, konsultatif karakternya. Pemimpin dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Tim, kantor, meeting. Kita ngadepin ini. Menurut lu gimana nih? Ada ide nggak? Karakternya gitu. Dia tidak mengeluarkan pendapat dia sendiri, tapi dia bilang, ayo kita ada masalah X, Y, Z. Gimana menurut lu? Gimana? Oke, keputusan kita gini. Oke, kita ambil. Oke, jalan. Menurut lu bagus terus nggak gitu karakter pemimpin? Bagus nggak? Bagus dong. Bagus. Pada saat besok kita mau bangkrut, kita ngobrol nih, dong rame-rame. Gimana menurut lo? Ngomong ini ngomong sampai jam 4 pagi, nggak beres. Kenapa? Biasanya karakter pemimpin gini sibuk dengan menerima pendapat.
tidak selalu bagus, artinya tapi itu bagus tapi tidak selalu bagus. Karena pemimpin juga harus tahu kapan dia harus mengumpulkan itu, kapan dia harus mengambil resiko untuk diri dia sendiri. Ini gua ambil keputusan. Tetapi bagi anggota, dia semangat karena dia otaknya diterima, gagasannya diterima, pemimpin mengarahkan, karakter gitu. Oke, yang ini kayaknya maksud si Novi kayak gini, oke maksud ini kita ambil keputusannya kayak gini ya. Itu bagus pada saat keadaan sangat normal. Tapi untuk keadaan-keadaan tertentu ini ada minusnya. Yang atas, keadaan normal mungkin agak sedikit membuat turnover karyawan agak tinggi karena tidak disukai biasanya karakter yang kayak gini. Tetapi siapa yang ada di dalam ini biasanya orang-orang tough. Orang yang siap kerja kayak bedil, sampai jam 12 gua suruh, sampai jam 3 pagi gua suruh, oke, gua siap perang. Artinya pemimpin akan mengkerucutkan tim yang ada di dia. Karena orang-orang yang nanti ada di bawah adalah orang-orang yang siap mental ngadepin itu. Gitu ya. Yang ketiga, bebas, free reign atau partisipatif. Anggota diberikan kebebasan mengembangkan kreasinya untuk anggota berketerampilan tinggi, cerdas, dan bermotivasi tinggi. Jadi misalnya kayak apa? Karakter ini dia bisa bilang, "Le, kayak tadi, Le, kantor nih." Gitu loh. "Gimana bro? Gini-gini." "Terserah lu. Gua tahu lu punya otak, gua tahu lu pinter, gua tahu lu seninya bagus gitu, dan lu punya motivasi tinggi untuk melakukan ini. Udah gua serahin sama lu untuk masalah desain kantor. Lu deh yang ngelakuin." Itu karakter tipikal yang bebas atau free rein. Jadi dia tahu nih bahwa karakter timnya itu biasanya dia punya tim-tim yang bermotivasi tinggi atau cerdas atau bermotivasi tinggi, lalu punya keterampilan. Biasanya di perusahaan-perusahaan advertising atau apa. Biasanya gini, oke, kita ada iklan, tolong mak, lu pikirin deh ininya, kreasiin deh idenya gimana supaya ini menjadi iklan yang menarik. Lu berpikir lu datang ke gua. Artinya apa? Gue tidak akan mendetail, wah warnanya jangan pakai ini, warnanya jangan pakai ini, bentuk desainnya jangan ini. Enggak, gue tahu lu pintar, karena itu gue hire lu. Gue tahu ini, ya monggo lu kerjain yang project yang ini gitu. Ya, ini karakter yang free rein. Oke, teori duo continuum. Artinya ya, pada saat kita tadi ngomong ada 3, pertama adalah demokratik, otokratik, free rein. Artinya ini sebenarnya arahnya menurun. Orang yang tinggi artinya ini keputusan mutlak. Ini demokrasi. Ini bebas lepas. Gitu ya. Apa sih kalau kita gambarkan dalam diagram? Sebenarnya autokratik, demokratik, dan free rein itu urusannya sama pemimpin dan anggota. Tingkat kepartisipasian dan perintah. Kalau orang autokratik, dia nggak mau peduli sama partisipasinya anggota. Ini garisnya anggota ya, atau bawahan. Ini atasan. Kalau autokratik, biasanya dia bilang keputusan banyak di gue. Ini punyanya dia nih sendiri. Kalau ini kotak dia, keputusan dia segini sendiri. Anak buah, pokoknya kerjain aja. Semakin ke tengah, lu tutup 50-50. Ada kerjaan yang keputusannya dari gua, ada yang gua lempar ke tim. Jadi dalam keadaan yang demokratik, kita anak gua masih dikasih kesempatan untuk diskusi, untuk ngobrol. Pada saat yang kayak gini, ini gayanya udah beda banget. Udah lu laporan aja sama gua percaya sama lu. Lu bikin yang ini Yuma ya, lu laporan tiap akhir minggu. Jadi dengan 3 yang ini mempengaruhi tingkat partisipasi bawahan terhadap jalannya organisasi. Semakin ke arah free rein, lu punya partisipasi yang besar bukan hanya sebagai pegawai tapi sebagai pemikir. Lu boleh mengeluarkan ide, lu boleh bikin ini, lu boleh bikin itu. Biasanya dengan kayak gini karyawan lebih inovatif, lebih tidak merasa terkungkung, ya. Tetapi kalau pemimpinnya tidak bagus yang kayak gini, jalannya usaha melintir-lintir. Ya, pemimpin yang gini harus kuat terhadap pemikiran, konsep. Sehingga lu melipir dikit nih nggak bisa dilurusin. Karena karyawan terlalu bebas berpikirnya. Kalau yang gini dia pegang semua detail karyawan. Lo besok berangkat ke Anyar ya, ongkos ibu minta 15.000. Sampai sedetail itu dia bisa memutuskan. Mobil yang ini buat lo, mobil yang ini pakai ini, kayak ini gini. Jadi udah ada keputusan, Pak saya pakai yang ini dong, karena saya kan mau ke Anyar, mobilnya Avanza, gitu loh.
Enggak, kamu naiknya tetap naik itu. Karena menurut gua gitu. Lo nggak usah, ya simpelnya lah gitu ya. Kalau misalnya lo mau ke Anyar, harusnya kan mobilnya pakai yang tinggi, gitu lah. Gua kasih mobil ini, Yaris. Lo pakai Yaris ya? Nggak bisa pak, gini. Lo pakai Yaris. Nggak usah ngomong. Kalau tipikal pemimpin yang ke arah kemari, dia akan bilang, oh iya juga ya, di sana nanti jalannya berlobang, mobilnya ntar rusak. Oke, lo besok pakai Yaris. Bedanya gitu, ya. Semakin kemari. Kemauan manusia, A. Kemauan berkuasa, kemauan berkawan, kemauan berprestasi, ya. Artinya apa? Manusia itu intinya inilah kebutuhan dia. Gua bisa jamin semua lu bertiga di sini pasti pengen memimpin. Sudah pasti. Asal jangan suami lu pimpin. Itu yang sering salah, kelebihan. Gitu. Ya. Memimpin wajar, keinginan memimpin. Makanya seorang ibu sering suka sekali memimpin anak-anaknya. Karena dia juga pengen jadi pemimpin. Oke lah, di luar gue tidak pemimpin, tapi di rumah gue rajanya. Gitu loh ya. Lo tidak bisa ngelawan punya peraturan. Ya. Oke, jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang situasional. Jadi situasi, lo bikin apa, lo yang harus mempengaruhi, lo menggunakan metode apa. Pemimpin yang baik tahu dia kapan otokratik, kapan dia demokratik, kapan dia free rein. Ya. Lalu situasional adalah adaptif. Yang tadi ya. Tadi yang pertama pemimpin yang baik harus fleksibel. Yang kedua adalah adaptif terhadap lingkungan. Kalau misalnya pemimpin yang baik, apabila dia berada di lingkungan para siapa yang kita bilang? Angkatan. Ya, maka di lingkungan angkatan nggak bisa dia menjadi pemimpin yang gayanya lemah lembut atau apa, karena memang mereka karakternya kayak gitu. Atau misalnya lu di lingkungan majelis taklim, ibu-ibu lu keras, kalian harus makan ini, gitu loh. Artinya apa? Pemimpin yang baik harus lihat siapa yang gue pimpin, tim gue siapa. Jangan lu menerapkan semua gaya otokratir di majelis taklim. Besok ibu-ibu jam 6 harus ada di depan masjid. Saya nggak mau tahu. Lalu siapa? Ini kita ngomong majelis taklim. Gitu loh. Jadi beda-beda. Pemimpin yang baik harus tahu siapa yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik harus tahu bagaimana metode yang akan dia lakukan. Ya. Wewenang atau kekuasaan power. Wewenang digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peran tanggung jawab seorang. Ya. Wewenangnya adalah finance manager. Makanya dia bertanggung jawab terhadap, arti dia namanya manager. Manager kita udah ngomong kemarin adalah seorang yang melakukan fungsinya untuk memimpin. Ya. Kalau kita ngomong pemimpin tuh siapa aja sih? Supervisor juga pemimpin dong. Officer juga pemimpin dong. Direktur juga pemimpin dong. Komisaris juga pemimpin. Levelnya naik. Pertanyaannya, ada wewenang yang ditempelkan terhadap mereka sebagai pemimpin. Maka ditaruh di sini finance manager. Gua kasih lu wewenang finance untuk di manage. Tolong finance di manage. Makanya dia bilang wewenang digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peranan tanggung jawab seorang. Peranan gua apa? Karena gua finance manager, makanya peranan gua adalah keuangan. Jangan lu finance manager ngurusin pemotongan kambing, karena nggak nyambung, gitu loh. Artinya si yang nempel ini kan adalah struktural. Yang nempel ini adalah mengungsikan wewenang dia sebatas apa, tanggung jawab dia di mana. Novi nanti jadi marketing direktur, lu direktur. Tapi lu bagian marketing, jangan lu urusin keputusannya Yuma sebagai direktur keuangan untuk mau deposito di mana. Artinya dengan wewenang ini kita tahu batasannya, kita tahu targetnya. Jangan lu bikin target finance manager adalah merekrut karyawan sebanyaknya. Itu tugasnya HRD manager. Dengan kayak gitu wewenang yang ditempelkan membuat kalian tahu. Ya, oke. Jenis-jenis wewenang struktural. Karena jabatan dalam organisasi. Biasanya ini ada di organisasi, manajer keuangan, staf keuangan, dan lain-lain. Sampai dengan level bawah, ya. Wewenang kearifan, karismatik, siapa ayo? Karena memiliki sikap dan perilaku positif, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman.
dia diangkat pemimpin. Ini alasannya, jenis wewenang atau pemimpin itu datang karena lain-lain, karena banyak hal. Satu, karena jabatan dalam organisasi, karena dia udah ditunjuk oleh perusahaan, lu manajer. Ya, itu namanya wewenang karena struktural organisasi. Yang kedua adalah wewenang kearifan. Apa wewenang kearifan? Dia diberikan tanggung jawab atau wewenang karena dia arif orangnya. Contohnya, lu mau ngomong atau mau ngapain? Oh enggak dari tadi nunggu. Wewenang kearifan, ustadz. Karena dia orangnya arif, dia orangnya karismatik, dia orangnya ini, dia diberikan tanggung jawab. Biasanya kalau ada masalah-masalah ini, Tat, gimana ya? Gini. Bahkan bisa jadi satu daerah itu biasanya mau ngelakuin apa, kita tanya dulu sama ustadz ini. Itu karena kearifan. Ya. Wewenang moral, karena memiliki integritas, bermoral baik, berada di tengah anggota, terutama saat ada masalah. Ini orangnya kayaknya menjadi apa ya? Wewenang moral, positif, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Maaf, kebalik gua. Wewenang yang kearifan, ini biasanya, yang moral inilah yang pusat, ya. Kalau yang karismatik itu biasanya orangnya pinter, jago ngambil keputusan, ya. Kalau misalnya via moral, karena memiliki integritas, bermoral baik, berada di tengah-tengah anggota, terutama saat ada masalah. Ini yang tadi Ustadz, ya. Ustadz itu karakternya adalah yang punya moral. Dia ini dianggap punya apa ya? Moralnya bagus, dia integritas. Di antara berbagai masalah dia tetap berada di tengah, tidak memihak satu pihak lain pun, gitu loh. Dia tidak punya kepentingan, gitu. Dia berada di sini, wewenang moral. Kalau yang kearifan tadi apa? Orangnya arif. Kita tahu kalau nanya masalah ini, nanya sama Bang Safa, pasti pendapatnya itu bagus. Kenapa? Bang Safa orangnya berpendidikan, Bang Safa orangnya baik, dia berada di tengah, dan dia mau untuk memikirkan masalah kita. Dan semua yang masalah kita datangin, pasti dia coba selesaikan. Orangnya arif. Beda sama yang ini karena moralnya. Dia menjadi pemimpin itu karena dia, orangnya sholatnya alim, dan orangnya moralnya baik. Dia tidak pernah menjadi celaan masyarakat. Dia cocok jadi pemimpin pemuka masyarakat. Pemuka-pemuka masyarakat lah ini. Nah, kalau yang arif memang karena dia kearif orangnya. Orangnya berpendidikan, orangnya kelihatan pintar menyelesaikan masalah, orangnya mampu mencari solusi-solusi, itulah yang si arif namanya. Kalau tadi si moral ya. Jadi pemimpin, dia menjadi pemimpin karena ditunjuk oleh perusahaan. Yang kedua karena dia arif atau pintar mengambil keputusan, karena pada saat dia mengambil keputusan, dia ini punya pola pikir yang banyak gitu loh. Artinya dia berpendidikan, dia sudah mengalami masalah-masalah yang banyak sehingga mungkin dia lebih arif, lebih bijaksana. Dia dijadikan sebagai pemimpin pada saat menyelesaikan masalah itu karena kita tahu dia orangnya, pendapatnya itu selalu baik. Mungkin kalau kita baik-baik, dia sangat baik. Paling nggak levelnya di atas yang lain. Kalau moral karena dia punya moral, gitu ya. Sip. Oke. Itu dia nyalain ya. Sip. Kita masuk ke yang berikutnya. Kenapa dia dapat pemimpin? Karena reputasi, karena prestasi masa lalu. Contohnya apa? Pada nunduk semua kalau ditanya. Jangan sosok nulis deh, no. Orang lagi nulis lagi sosok nulis. Kenapa, Ma? Orang mendapat wewenang karena reputasi. Karena prestasinya dia bagus. Contohnya, semisal kayak Bang Safa itu ya, kan dia punya pengalaman banyak tuh. Nah, dari pengalaman itu kan pasti ada prestasi yang dia raih. Apa contohnya? Lebih detail lagi. Mungkin gua ngerti maksud lu, tapi lu belum bisa menerjemahkan lebih jelas. Let's say, lebih gampangnya, seorang Susi Susanti punya reputasi, pernah menjadi satu-satunya wanita Indonesia yang masuk Olimpiade dan menang emas. Artinya apa? Karena prestasi masa lalu dia yang keren. Setiap kita mau Olimpiade, otomatis kalau ini kita pengen dia datang deh, diberi wewenangnya, adik-adiknya tolongnya ya, kamu tuh harus latihan kayak gini ya. Dia menjadi pemimpin karena dia masa lalunya sudah sukses, reputasinya bagus, gitu. Gimana Mbak Bro? Enggak, gue pikir lo tidak.
Iya. Ngerti apa? Mungkinnya kayak gitu soalnya. Iya, gitu ya. Ngerti ya? Hmm. Oke. Dia mendapatkan itu, otomatis dia tidak perlu struktural. Begitu dia datang, kayaknya semua orang udah merasa, lu harus ngasih tahu gua, karena lu pernah sukses dulu. Gitu. Itu dia mendapatkan wewenang secara reputasi. Ada wewenang secara jasmani ya, karena bentuk atau penampilan fisik seorang yang baik, yang nyata maupun kesan yang terpantul darinya. Gitu loh. Ada karakter orang yang memang di tengah orang dia sangat dewasa, karakternya tenang gitu ya, bisa menjadi kebapaan gitu ya, menjadi apa, panutan gitu loh. Hidup dia mungkin tidak berprestasi tetapi hidupnya baik. Dia tidak pernah nyusahin orang, dia tidak pernah ini, dan semua anak-anaknya jadi gitu ya. Umpama penampilan fisiknya selalu menjadi orang yang paling rapi, paling enak dilihat gitu loh. Nggak usah gitulah. Kalian berada dalam satu komunitas ya, tiba-tiba ada satu orang yang super ganteng, penampilannya menarik, cahayanya keluar, dan kalian pengen banget ketemu sama dia karena dia satu-satunya mungkin di antara orang itu yang paling ganteng. Itu menyebabkan dia punya wewenang. Sampai misalnya, semua orang kayaknya pengen nyapa dia lah. Umpama kita ngomong dalam satu komunitas, siapa artis paling ganteng sekarang? John Kelvin. John Kelvin. John Kelvin ada di komunitas lo, gitu. Kayaknya kalau John Kelvin ngomong, gue mau deh ngelakuin apapun. Setuju nggak? Iya, setuju. Karena dia ganteng bro. Gue bisa deket dia aja seneng. Orangnya wangi, di sebelah dia menyenangkan, gitu loh. Nah itu dia timbul karena dia berada bukan hanya karena ganteng. Mungkin ada orang yang fisiknya jelek, tetapi dia bisa menunjukkan karakter. Hai Retno, apa kabar gitu loh. Kalau ketemu kita kayaknya adem gitu loh. Kita kayaknya merasa kalau ketemu dia itu ada. Jadi setiap kita datang di situ, kita semua orang pengen nyalam dia gitu loh. Padahal orangnya biasa, tapi karena penampilannya, cahaya yang terpantul sama dia, karakter dia pemimpin ya, jadi kayak gitu. Anggap? Ya? Oke. Semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seseorang pemimpin, maka semakin baik. Sebenarnya, itu adalah prestasi. Kenapa? Finance manager, finance HRD, finance produksi, ini sebatas ini. Ya, finance manajernya. Mana yang lebih baik apabila di atasnya ada lagi general manager? Pasti lebih baik manajer dan non-manajer. Kenapa? Kekuasaannya lebih banyak. Artinya apa? Orang yang berada di posisi general manager biasanya orang lebih terpilih di antara yang tiga ini. Kenapa? Yang tiga itu nanti akan dipilih lagi untuk menggantikan dia karena dia akan naik lagi ke atas. Jadi, semakin banyak wewenang yang dimiliki seorang pemimpin, maka semakin baik. Artinya dia semakin banyak bisa kontrol. Dia bisa semakin banyak mempengaruhi perusahaan semakin sukses atau tidak. Gitu. Semakin kecil, wewenangnya semakin kecil. Pengaruh dia terhadap pencapaian perusahaan semakin rendah. Tapi seorang GM, General Manager, mungkin bisa mengambil keputusan hampir 75%. Sehingga keputusan si X ini, wewenangnya yang begitu luas, membuat dia bisa menunjukkan dirinya menjadi sukses atau tidak. Jadi seorang pemimpin yang mempunyai wewenang lebih banyak, dia akan semakin baik bagi dirinya untuk mencapai tujuan. Gitu loh, ya. Anggap pemimpin yang baik menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Oke? Wong ke wong ya. Wong ke wong ya. Nah, mengorangkan orang. Sering banget seorang pemimpin tidak mengorangkan orang, gitu loh. Gua rasa tidak perlu dijelaskan itu ya. Pemimpin yang baik mereka tahu. Misalnya Novi lagi banyak utang gitu ya, mukanya udah semrawut. Itu pemimpin yang baik mengorangkan orang, maka dia tidak akan banyak ngobrol sama Nov. Pasti dia bilang, Nov, gimana yang kemarin dia lupa ya? Udah. Pemimpin yang tidak baik, muka lo jelek bener, gitu loh. Kerjaan lo hari ini adalah apa nih? Jangan lupa. Itu dua karakter yang berbeda, gitu, ya? Ngomongin lagi biasa. Siapa lagi? Lu yang di depan gua kan? Besok Yuma pindah. Menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tapi justru kewajiban menjadi teladan kualitas sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjadi tauladan. Contohnya Nabi Muhammad, gitu ya. Dia menjadi pemimpin karena dia menjadi tauladan. Nah, pada saat kita berada di sebuah perusahaan, biasanya ada pemimpin-pemimpin yang tidak bisa menjadi tauladan. Dia menyuruh anak buahnya datang tepat waktu. Dia sendiri datang jam 10. Artinya apa? Anak buahnya pasti mencibir, Pak. Walaupun tidak mungkin di depan bosnya, tapi jadi bahan obrolan selama makan siang. Karena tugasnya anak-anak makan siang adalah membicarakan bos-bosnya. Gitu ya? Oh ya? Iya, itu sudah wajar. Jam makan siang, jam gosipin bos dan perusahaan. Gitu. Ya. Pemerintah tapi justru memberi teladan. Jadi pemimpin yang baik dia datang tepat waktu. Kalau mau lebih baik lagi dia bilang jam 4 sore. Pada saat dia mau pulang, ada karakter pemimpin yang gini. No, ngapain lagi di situ? Jam 4. Pulang. Dia tidak akan pulang sebelum karyawannya pulang. No, udah itu besok kerjaan. Emang seburu-buru apa? Enggak kan? Itu karakter pemimpin yang baik. Jadi dia menjadi teladan. Artinya anak tim dia, gue siap lu suruh kerja mati-matian karena gue tahu lu perhatiin gue. Lu mengorangkan gue. Jangan gayanya pulang kantor gitu, jam 4, terserah anak mau pulang jam berapa. Boro-boro negor. Enggak mengorangkan orang. Jalan, ada 30 karyawannya jalan. Datang kantor nggak ada selamat pagi. Langsung masuk kamar. Tidak mengorangkan orang. Wong ke wong ya. Semakin orang itu mengorangkan orang, semakin dia akan gampang memimpin orang. Dan karyawannya semakin loyal terhadap dia ya. Pemimpinan adalah tindakan, bukan kedudukan. Nah, pemimpin adalah tindakan, bukan kedudukan. Sering banget orang itu memimpin sebuah jabatan karena kedudukan dia tidak bisa memimpin. Kenapa? No, lu besok jadi lurah. Gua kasih nih kedudukan. Tapi lu nggak bisa bertindak. Kenapa? Masyarakat nggak mau lu. Gitu loh. Lu dikasih kedudukan tapi nggak punya kekuatan untuk bertindak. Karena semua orang merasa lu tidak layak di situ. Jadi sebenarnya kan pemimpinan itu yang penting bukan hanya kedudukan. Bukan kedudukannya, tetapi kemampuan lu untuk memimpin. Percuma gua bilang, no, besok lu jadi kepala desa Pondok Cina. Gampang kan, orang gua lurah. Gitu. Orang lurah-lurah pada marah semua. Kenapa? Dia tiba-tiba dari orang hujan, bro. Kayaknya panik gitu loh lihat hujan. Ada jemuran. Biasa di rumah panik kalau lihat hujan. jadi kalau misalnya lagi ada di Pondok Cina ada ini, tiba-tiba lu masuk gitu menjadi itu, gua kasih kedudukan. Tapi lu nggak punya bisa bertindak karena semua orang tidak menganggap lu. Jadi pemimpin itu lebih penting tindakan, bukan wewenangnya, bukan kedudukannya. Gitu. Jadi ada yang orang bilang de jure tapi tidak de facto. Hati udah nanggap ya? De jure, de facto, gimana? Iya, jadi gimana? De jure atau de facto. Jadi ada pemimpin yang memang gua kasihkan keduduknya, ada pemimpin yang karena memang dia sudah diakui. Yang bagus apa? Ya pemimpin yang de jure and de facto. Gitu loh. Itu ada di pelajaran bule-bule itu ya, de jure and de facto. Gitu. Pemimpin yang diberikan kedudukan dan diakui oleh masanya. Ya. Kan kayaknya nggak banyak loh tadi ya. Kenapa jadi banyak? Iya, oh gitu ya. Lapar loh ya. Oke. Karakter ini kita lagi nih kalau nggak salah nih ya. Tinggal langsung ke ujung aja. Oke. Karakter pribadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah memiliki kecerdasan cukup tinggi. Kalau pemimpinnya itu gimana lu mau ngikutin dia? Gimana lu mau ngikutin pemimpin yang tidak menunjukkan punya kecerdasan yang tinggi? Kecerdasan apa sih? Bukan hanya ilmu, tetapi kecerdasan mental. Bahkan semakin kemari, orang bilang kita punya kecerdasan mental yang penting, atau soft skill. Kemampuan kita untuk melihat situasi, kemampuan kita melihat ini, itu yang penting. Lalu memiliki kecakapan komunikasi. Kalau misalnya seorang pemimpin ngomongnya panjang tapi lu nggak ngerti, apa yang mau lu kerjain? Pemimpinnya aja nggak ngerti ngomongnya. Lu jangan ketawa karena lu mau ngomongin seseorang ya, Nov ya? Oh siapa ya? Yang kalau lu ngomong nggak ngerti? Oh siapa? Sering kayak gitu dia, orang-orang nggak tahu.
memiliki kecapapan mendidik. Pemimpin itu punya karakter mendidik, bukan cuman karakternya itu perintah. Gue minta laporan keuangan besok. Iya mas. Pemimpin yang baik akan bilang, lu tahu ya laporan keuangannya? Iya pak. Cash flow, income statement, balance sheet. Lu ada masalah di situ. Kemampuan dia untuk mendidik timnya. Artinya apa? Pemimpin ini harus punya pertama ilmu yang cukup untuk memimpin departemennya. Kalau dia aja nggak tahu laporan keuangan gimana, dia mau nanya. Bisa jadi cuma, gue nggak mau tahu, pokoknya laporan besok beres. Dia harus punya kemampuan itu. Dan dia harus punya kecakapan mendidik. Emosinya terkendali. Lu bayangin kalau punya pemimpin, tiba-tiba bad mood sendiri dan dia marah-marah nggak jelas. Gimana lu mau ngikutin mereka? Ya? Lalu memiliki motivasi berprestasi. Karakter orang itu semangat. Kita besok akan merdeka. Itu karakternya karakter pejuang. Gitu ya. Lalu memiliki kepercayaan diri. Jangan dia ngomong, udah lu taruh aja speaker dalam. Gue nggak berani ngomong depan. Gue pakai mic di dalam. Gitu. Gimana nih pemimpin? Pemimpin harus punya, dia punya mimpi-mimpi. Karena apa? Pemimpin itu bagaikan gantungan, di mana gantungannya itu adalah karyawannya semua. Pemimpin yang tidak punya ambisi, karyawannya juga lemes. Gue datang kantor lemes, orang besok gitu-gitu juga. Tapi kelihatan besok kita akan gini, besok kita akan gini. Itu akan memiliki efek yang lebih baik terhadap perusahaan. Ini adalah karakter yang harusnya dipunyai oleh semua pemimpin. Ya. Cara memotivasi bawahan, tegurlah tapi jangan kasar. Ini udah aktivasi. Yang kedua, pekalah terhadap manusia. Empati. Ingat empati bukan 5 I atau 6 I. Dia lagi lapar gini mukanya kalau lagi lapar ya. Nggak konsen gitu. Empati 5 I. Oke, bijaksana terhadap hal-hal yang sensitif seperti di bawah ini. Jangan remehkan seorang bawahan. Tidak boleh meremehkan seorang bawahan, terutama tentang apa? Tentang kehidupannya, tentang pendidikannya, tentang masalah hidupnya, tentang kejelekannya. Jangan pernah diremehkan, karena dia sensitif. Ini yang sensitif ya. Jangan kritik bawah depan orang lain. Jangan pernah marahin tim di depan orang lain. Lagi ada tamu 3 orang gitu. Ada karakter pemimpin yang menunjukkan kekuasaan. Novo gimana sih kerja bla 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 bla, orang lihat emang karena dia emang suka dilihatin orang, tapi itu nggak baik. Dia panggil, no, boleh sini nggak? Bentar. Nah, lu jangan gini-gini ya, kalau depan itu kayak gini. Itulah karakter pemimpin yang baik. Jangan pernah. Sekali-sekali beri perhatian penuh bawahan. Ini yang sering lupa di karakter pemimpin. Kalau rapat, carinya kejelekan karyawan, bukan carinya kelebihan. Dalam satu teori, pada saat lu meminta sesuatu atau dalam suatu rapat, carilah kelebihan karyawan dulu. No, gue lihat lu ada kemajuan. Gue lihat bantek-bantek lu tersusun rapi. Karyawan akan senang. Pada saat dia merasa bahwa kerjaannya dihargai, lu kasih kerjaan baru, akan senang dia. Sering ya para pemimpin datang langsung dengan kerjaan, tapi kerjaan yang kemarin nggak diperhatiin. Yang udah kita kerjain gitu loh. Jadi misalnya, Nov, lu gila kemarin udah bagus loh, itu udah ada penjualan yang ini, udah ada penjualan ini, udah penjualan ini. Lu gaya nelfon lu udah bagus loh, kemarin gua nelfon sama lu udah keren, gini. Puji. Karena lebih susah mencari kelebihan anak buah daripada mencari kekurangannya. Mencari kekurangan anak buah sangat gampang. Mencari kelebihannya itu butuh usaha. Jadi pada saat lu mau melakukan sesuatu, puji dia. Karena masalah kesejahteraan bukan hanya masalah uang, tapi kenyamanan, cara berkomunikasi, dan lain-lain. Jangan mementingkan diri sendiri dan bawahan berpikir demikian. Jangan kelihatan pemimpin selfish atau egois. HRD nanya gitu loh, Pak, karyawan mau dinaikin gaji berapa? Udahlah nanti, yang penting dari dana yang ada saya naik gaji berapa. Ini nggak boleh. Karakter pemimpin yang baik, kalau bisa kita naik sama-sama. Oke lah, saya terakhir anak-anak dulu kan. Karena apa? Karena anak-anak inilah yang akan membangun lu menjadi pemimpin yang hebat atau tidak. Oke? Biar makan semakin cepat. Jangan memunculkan anak mas, tidak boleh. Jangan dalam satu kantor ini kayaknya tiap gua datang gua ketemunya Yuma doang. Yang lain gua cuekin. Gua datang kantor, mak, gini-gini nih. Oh lu yang masalah administrasi pun gua ngomongin sama lu.
Padahal bukan bagian lu. Oh kemarin gitu, udah 3 hari gue nggak nongol, datang ke sini cuma ngobrol sama lu. Kayak yang lain adalah angin. Itu karakter anak emas. Lu ada salah, gue nggak marahin. Dia nggak ada salah, gue salah-salahin. Gitu loh. Jadi karakternya anak emas itu nggak boleh. Gitu ya. Semua tim sama. Kalau lu mau memberikan perhatian karena prestasinya, ya. Selalu berusaha mengembangkan bawahan. Karakternya bukan hanya ngasih tugas saja, tapi membangun mental dia, membangun pemikiran dia, membangun dia punya pendidikan sehingga dia bisa bekerja buat lo. Gitu. Mengertilah hal-hal kecil namun sangat menyentuh bawahan, jangan membanggakan diri sendiri di hadapan bawahan. Gitu loh, ya. No, jilbab lo keren lo. Kalau lo sama-sama pakai jilbab. Yang simpel, hal kecil. Lo beli bros di mana? Oh, Mas, Mbak, saya beli bros di sini-sini. Gue nyariin udah dari kemarin yang barang-barang kayak hal kecil. Jadilah pemimpin yang lu tuh, kalau gue bilang gini, lu itu dikasih pikiran yang luas, lu nggak detail ngerjain kerjaan itu. Pada saat temu karyawan lebih capek gitu ya. Apa salahnya sih cuman buat bahan omongan gitu ya? Bagus lo bros, lu beli di mana? Dia jadi bangga, padahal bros itu juga kalau menurut gue biasa aja. Tapi dia bangga banget gitu loh. Ya itu, ciptakan kayak gitu ya. Jangan racuni iklim kerja yang sudah baik karena adanya seorang bawahan yang kurang berprestasi. Ingat waktu gue ngomong di puncak? Lo belum ada ya? Di puncak, lebih baik gue pecat satu orang karena dia tidak kerja benar daripada semua tim rusak gara-gara tuh orang ada. Gue lebih baik melepaskan dia satu karena karakter dia mempengaruhi orang lain. Udah pemalas kerja dan suka mempengaruhi orang. Ngapain sih kerja? Ini kan sih ngobrol sama gue gitu. Udahlah biar itu aja, cari muka semua itu. Mendingan lu pecat orang kayak gitu dibanding lu harus membiarkan dia tetap ada dan merusak yang lain. Itu. Jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus tegas. Walaupun terkadang lu salah mengambil keputusan. Seorang pemimpin apakah seorang nabi? Bukan. Sehari dia akan mengambil keputusan 10-20 keputusan. Wajar nggak kalau 1-2 salah? Wajar. Kalau dia nabi semua keputusannya pasti benar. Tapi dia ini manusia. Tapi jangan juga karena lu takut salah. Pemimpin biasanya takut salah. Gimana ya? 15 menit cuma gitu doang. Masalahnya sama, cuma masalah mau ke toilet atau enggak. Gimana? Padahal dia emang lagi se-anjing gitu. Gimana ya? Saya mau kencing gitu loh. Jadi intinya adalah bagaimana lu tidak terombang-ambing ya. Sip, itu aja hari ini. Senang sekali Mbak Novi akhirnya bisa makan siang. Training kita cukupkan hari ini. Ada pertanyaan? Pasti tidak ada, karena lagi lapar. Orang nggak lapar aja nggak ada nanya. Apalagi? Oh iya, oke. Oke, tinggi aja. Itu aja hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.